Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta cerita sejarah, selamat datang di channel Akaito Story, membahas cerita sejarah peradaban Islam dan dunia, merajut kembali tali sejarah yang terputus. Ya alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan tidak upload video ya, karena ada beberapa hal yang sedang diselesaikan. Dan alhamdulillah hari ini Ane mau sedikit membahas lagi tentang salah seorang heroes anime, manga maupun game di zaman Basara, yaitu Sanada Yukimura. Buat para pecinta Sengoku Basara, Samurai Warriors ataupun Warriors Orochi, tentu sudah tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini nih. Ya langsung saja mari kita saksikan dan simak penjelasan sejarah dari Sanada Yukimura. 我こそは真田左衛門之助幸村。Sanada Saemon no Suke Yukimura adalah seorang samurai Jepang yang namanya tercatat di dalam sejarah. Ia dianggap sebagai salah seorang samurai terhebat di Jepang. Bahkan namanya diakui juga di negeri Korea, negerinya para opa-opa. Yukimura dijuluki sebagai seorang hero yang muncul hanya sekali dalam 100 tahun. Dan ia juga dijuluki sebagai Crimson Demon of War. Sanada Yukimura adalah anak kedua dari Daimyo Sanada Masayuki yang sangat piawai dalam ilmu perang. Pada tahun 1575, pecahnya Battle of Nagashino merenggut nyawa kedua kakak dari Sanada Masayuki. Karena itu Masayuki yang sebelumnya mengabdi pada Takeda Shingen dan Takeda Katsuyori secara otomatis menjadi pewaris tunggal klan Sanada dan ia pun pindah ke istana Ueda bersama Yukimura. Memasuki pada tahun 1582, aliansi Oda dan Tokugawa berhasil menghancurkan klan Takeda dan membuat Sanada menyerah pada Oda Nobunaga. Namun setelah insiden Honnoji terjadi, Sanada berhasil memerdekakan diri dari berdiri di antara daimyo-daimyo berkekuasaan tinggi. Sebut saja klan Uesugi, Hojo, dan Tokugawa. Klan Sanada juga menjadi rekan terdekat dari Toyotomi Hideyoshi yang kemudian ikut merawat dan membesarkan Yukimura. Besarnya jasa Hideyoshi diukir Sanada Yukimura dengan menjuluki dirinya sebagai Toyotomi Saemono Suke no Bushige. Pada tahun 1600, Tokugawa Ieyasu bekerja sama dengan banyak daimyo untuk menyerang Uesugi Kagekatsu, dan klan Sanada termasuk salah satu di antaranya. Namun ketika Ishida Mitsunari memutuskan untuk menantang Ieyasu, Masayuki serta Yukimura memilih untuk bergabung dengan kubu barat. Dengan demikian, maka mereka terpisah dari Nobuyuki, yakni kakak kandung Yukimura sendiri, yang tetap bertahan di kubu kiri. Motif dan perpecahan ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Beberapa pihak mengatakan bahwa keputusan Masayuki adalah taruhannya sendiri. Jika ia berdiri di sisi yang lemah dan berhasil memenangkan pertarungan, maka nama klan Sanada tentu melejit dengan sendirinya. Sedangkan teori lain menyebutkan bahwa dipecahnya kekuatan klan Sanada menjadi dua merupakan strategi tersendiri agar siapapun yang menang, klan Sanada tetap eksis. Pada akhirnya Sanada dipukul mundur dan harus meninggalkan istana Ueda. Ketika Tokugawa Hidetada menyerang Nakasendo, Sanada berhasil bertahan dan memukul mundur pasukan Hidetada yang berjumlah 40.000 orang dengan memajukan hanya 2.000 pasukan. Kekalahan tersebut membuat Hidetada kehilangan fokus dan tidak muncul lagi sampai Battle of Sekigahara, di mana dalam pertarungan tersebut Hidetada berhasil memporak-porandakan pasukan Tokugawa. Hal ini membuat Tokugawa Ieyasu berniat untuk mengeksekusi klan Sanada, tetapi karena teringat dengan kontribusi Nobuyuki atas dirinya, maka Ieyasu hanya mengasingkan klan tersebut ke Kudoyomi yang berada di provinsi Ki. 12 tahun kemudian, ketika relasi antara Toyotomi dan Tokugawa memburuk, klan Toyotomi mulai merekrut para Ronin untuk ikut perang. Kiprah dan karir Sanada Yukimura mulai menanjak dari sini.
Yukimura berhasil melarikan diri dari Kudoyama dan masuk ke istana Osaka. Selama penyerangan musim dingin di Osaka berlangsung, Sanada Yukimura membangun kekuatan di area utara istana Osaka. Dari titik tersebut, ia berhasil mengalahkan pasukan Tokugawa yang diperkirakan berjumlah 30.000 orang hanya dengan 6.000 prajurit saja. Luar biasa sekali. Kepiawaian Yukimura dalam mengoptimalkan jumlah prajurit yang sedikit namun dapat memukul musuh yang jumlahnya berkali-kali lipat membuatnya menjadi salah satu samurai Jepang paling disegani pada saat itu. Hidup Yukimura berakhir ketika ia berhasil dikepung oleh pasukan Tokugawa. Menurut catatan sejarah The Life of Shogun Tokugawa Ieyasu yang ditulis oleh A.L. Sadler, dalam pertarungan sengit dengan pasukan khusus Echizen, Yukimura mengalami luka yang sangat parah. Karena terlalu lelah untuk bertarung, maka Yukimura mempersilahkan para prajurit Echizen untuk memenggal kepalanya. Gugur sebagai pahlawan dan menjadi legenda. Peristirahatan terakhirnya di Osaka masih terus dilestarikan oleh masyarakat Jepang sampai sekarang. Ada kelompok yang menarik ketika di zaman Sanada Yukimura yang disebut dengan Sanada Ten Bravest atau Sanada Juyushi atau dikenal juga dengan sebutan Ten Heroes of Sanada, merupakan sekelompok ninja bodyguard yang menurut sejarahnya mengawal Sanada Yukimura selama periode Sengoku. Mereka yang bergabung dalam pasukan tersebut adalah Sarutobi Sasuke, Kirigakurei Seizo, Miyoshi Seikai, Miyoshi Issa, Anayama Kosuke, Uno Rokurou, Kakei Juzo, Nezu Jinpachi, Mochizuki Rokurou, dan Yuri Kamanosuke. Namun di antara ke-10 ninja tadi, hanya Sarutobi Sasuke serta Kirigakurei Seizo yang sering muncul dalam catatan sejarah manapun juga. Yang menarik, dunia fiksi juga banyak berperan dalam mempopulerkan Sanada Ten Bravest. Contohnya dalam komik samurai di Perkyo, terdapat kelompok The Sanada Juyushi, yakni orang-orang yang berani mengorbankan nyawanya sendiri demi Sanada Yukimura. Dalam serial game Samurai Warriors, Sanada Yukimura merupakan rekan terdekat dari Takeda Shingen sampai ajal menjemput Shingen terlebih dahulu. Setelah itu Yukimura kemudian bergabung dengan Toyotomi Hideyoshi untuk melawan pasukan Tokugawa. Skenario mengenai dirinya dalam debut game tersebut betul-betul mengikuti catatan sejarah asli. Sedangkan dalam sequel berikutnya, plot ceritanya jadi menyimpang. Yukimura digambarkan selalu mengenakan armor berwarna merah cerah dan membawa senjata berbentuk tombak. Dalam sequel Samurai Warriors, Yukimura bersahabat dengan Keiji Maeda, Kanetsugu Naoe, serta Mitsuri Ishida. Dengan armor yang merah itu menjadi ciri khas dari Yukimura Sanada, di mana mungkin melatar belakangi dia disebut sebagai samurai setan merah. Yukimura sendiri adalah seorang yang jago pedang, ahli strategi, dan jenderal berbakat yang disegani kawan maupun lawan. Tokugawa sendiri mengaguminya dan memendam rasa takut padanya hingga ajalnya. Kematiannya yang heroik membuatnya dianggap sebagai prajurit terhebat dan tokoh paling populer dalam periode Sengoku. Dia sering kali dijuluki pahlawan yang muncul setiap 100 tahun sekali. Ya itulah teman-teman semua pembahasan sejarah singkat dari Yukimura Sanada, setan merah yang menjadi pahlawan samurai terbaik di Jepang. Semoga dapat menambah wawasan kita dalam mempelajari sejarah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Kita sharing dan berdiskusi bareng-bareng. Jangan lupa subscribe apabila kalian suka dengan pembahasan sejarah ini. Dan jangan lupa like-nya ya. Dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan pernah melupakan sejarah, merajut kembali tali sejarah yang terputus agar disambungkan lagi kepada generasi penerus. Bahwa belajar sejarah itu asik loh, serius. Sampai jumpa lagi di pembahasan cerita sejarah selanjutnya. Minare-sama-chi ゆっくり吹き抜ける風二人していつものペースで歩いてるふざけ合って